Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 2 IHMC, pada video kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap masyarakat mengenai konteks perkawinan suku adat Melayu di Kepulauan Riau. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, mulai dari saya, Jelita Angelina, dengan NPM 2551101. Saya Michelle dengan NPM 2551090. Saya Darmawan Mulyadi Tampukolo dengan NPM 2551165. Saya Jingga Ramadhani dengan NPM 2551126. Saya Alvaro Justin dengan NPM 2551020. Mohon disimak video selengkapnya berikut ini. Oke guys, jadi saat ini kita ada lagi di Kampung Melayu, Tanjung Riau. Nah, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu, siapa Bu kalau boleh tahu namanya? Jamiah. Ibu Jamiah. Nah, kedatangan kita di sini untuk mewawancarai Ibu Jamiah selaku narasumber pertama tentang pasangan Melayu yang sudah menikah. Nah, untuk beberapa soal ke depan mohon disimak ya teman-teman. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaannya ya Bu. Apakah Ibu sudah menjalani seluruh profesi perkawinan adat Melayu? Alhamdulillah sudah. Bagaimana ya Bu kira-kira kemarin proses dalam perkawinan adat Melayu? Ya, prosesnya tuh ya lancar, terus acaranya pun meriah dengan acara ya sesuai adat Melayu kayak cainai, ada bertepung, habis itu ya apa itu ada acara hiburan joget. Oh, gitu. Kayak ada, kalau setahu saya tuh ada kayak tradisi tepung tawar. Tepung tawar ya Bu, benar. Ada ya Bu kemarin. Oke. Lanjut ya Bu. Berdasarkan pengalaman dari Ibu, apa yang Ibu rasakan selama menjalani adat perkawinan Melayu kemarin? Alhamdulillah nggak ada ini kendala atau apapun, lancar-lancar aja, merasa tidak dibebani ya gitulah. Bahagia aja ya Bu, berarti Ya. Bu bawaannya enjoy. Oke Bu. Lanjut ya Bu ke pertanyaan ketiga, yaitu menurut Ibu sendiri peran keluarga kemarin terhadap proses adat perkawinan Melayu itu seperti apa ya Bu? Untuk peran keluarga. Keluarga saling support, saling membantu tetangga sama lain gitu ya, lancar-lancar. Oke, siap Bu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira manfaat pelaksanaan adat perkawinan Melayu itu apa ya Bu? Apa ya? Apakah seperti untuk cukup untuk melestarikan tradisi? Oke Bu. Terus Bu, kita lanjut yang pertanyaan terakhir. Menurut Ibu di saat ini apakah perkawinan Melayu itu masih perlu dikembangkan atau enggak Bu? Ya masih lah, Masih ya, karena Bu. kan kita hidup di tanah Melayu juga. Oke, siap. Mungkin segitu aja wawancara dari Ibu Jamiah. Kita ucapkan terima kasih. Kalau menurut Bapak, apa maknanya dari proses berisik itu dan meminang dalam adat perkawinan Melayu, Pak? Jadi kalau adatnya tadi kami di sana tadi kadang sebelum Melayu tadi ada kalau ada Melayu tidak hilang di bumi, itu Melayu tinggal tidak. Jadi jangan kita menghilangkan adat Melayu di bumi tinggal. Jadi adat Melayu sampai sekarang memang kita pupuk. Tidak dari zaman atau nenek kita dulu, dari zaman kerajaan sultan dulu sampailah hari ini. Tidak, itulah yang kita buat. Itu dengan bikin acara khususnya adat perkawinan tinggal. Oke, selanjutnya kita akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Bapak Tuku, Tengku. Oh Tengku. Itu Melayu, aku baru absen. Oke Pak, lanjut ke pertanyaannya, bagaimana proses perkawinan adat Melayu dari tahap awal hingga selesai? Biasanya dulu tadi dari satu minyak lah. Kalau melakukan perempuan maka ya harus pihak laki-laki meminang atau merisik ya, merisik ke pihak wanita, saling apply perempuan dalam jangka kesepakatan
antara kedua pihak sampai lagi pertemuan. Di situ mereka ya ada sepakat untuk dengan cara adat Melayu lah, bawa pepa, siri, Siri lah siri. Dalam tempat tuh ada siri, campur apalah segala macam. siri keliling apalah barulah dari Nah itu menentukan ini lah. Udah merisi tadi menentukan tanggal buat pernikahannya kan. Masih menilang sudah itu menilang kesepakatan antara kedua mempelai. Itu balas pantun ya. Kita ada balas pantun. Begitu tengoknya tadi dua-duanya ada yang pakai balas pantun atau sebagai mewakili ketua adat, ketua kampung. Dulunya pakai ketua kampung ya. Atas itu kita sepakat untuk seminang nih. Seminang itu kapan untuk acara Han, kapan ditunjukkan, kapan waktu. Kalau kita kan Melayu ini identik dengan Islam. Jadi kalau mereka tuh mau tujuan yang baik, kapan cara kerja kamu bisa mereka bentuk kapan menentunya dan juga dua mempelai sepakatan. Lepas itu mereka setelah setuju adalah setuju selesai. kemukakan ya apa namanya itu. Jadi ya itu ya kita antara juga dari Minang kan. Minang itu ada masuk antara Macam makan beradat nanti acara makan beradat. itu nanti hari makan beradabnya itu hari puncaknya. Sesudah dompet apa jakabut. Lepas itu mereka ya ada lagi jawaban balas pantun tadi. Kalau memang mau ada yang sedang yang kedua sepakatan juga kalau ada mau pakai pencaksilat ya silakan, boleh, tidak ada paksaan. Mudah-mudahan ekonomi lebihkan dan sewa silakan di pihak kampung. Ketua kampung memberikan suntai ya patah untuk membalas pantun kepada dua mempelai. Mereka sepakatan itu biasanya membalas pantun itu ya diundang lah, diundang bisa menjadi satu untuk pihak lelaki, yang itu untuk perempuan, itu mereka itulah saling diadu pantun lah. Itu kebiasaan adat dulu. Satu lagi sebelum itu ya, maaf ya. Ini sebenarnya sebelum akad nikah itu biasanya pihak perempuan mengadakan kenduri malam itu apa? Oleh kenduri kita bahasa nasional. Wirid apalah ya panggil khataman Quran. Itu muslim yang itu udah nasional juga besoknya untuk hari Makassar ya pihak perempuan ini tuan mempelai wanita ini khataman yang baca dipanggil lah seluruh kaum kampung untuk menyaksikan bahwa ini mau khataman Quran karena besok dia mau akad nikah. Selepas itu besok pagi mereka kembali datang latihan dari laki untuk ke tempat pihak perempuan akad nikah lo ya, kalau mau dibuat masjid atau di rumah tergantung sepakatan nikah. Nikah itu sudah mereka yang kalau ada tahu marhaban ya, marhaban sesudah itu mereka buat acara marhaban ini nasional itu jadi ujungnya kan gitu marhaban baik laki-laki dengan begitu marhaban perempuan pun begitu
kita nanti mengadakan itu yang udah dulu tadi makan beradab itu pada tahun 2000 ada tahun ya lomba-lomba cabut apa ini bunga-bunga makan ayam siapa duluan. Nah, kalau perempuan laki-laki cepat ada itu semua ada apanya maknanya gitu. Siapa duluan cabut itu bunga atau si perempuan itu ada maknanya itu ke apa kecepatannya itu ada maknanya itu saya kurang apalah ada terangkan tuh ya nanti mau menang itu ketua pemantun bukan pantun itu itu agak lama tuh 1 jam 2 jam kita itu yang asik tuh situlah ciri khas bangunan itu ada makan beradab itu ciri khas dari datu-datu kita dulu kan itu sampai juga habis itu ya kita sama habis itu ya kumpul keluarga menyaksikan bahwa anak-anak sudah akan juga buat makan beradab itu ya kita ada nasionalnya acara resepsinya sampai jam berapa kita nggak tahu kan itulah sampai resepsi saya agak lah ya habis makan berat tadi ya resepsi kan terus sampai waktunya sampai malam sampai yang saya tahu lah kan dapat saya umpan itulah yang karena saya memang ayu saya orang tua dari ayu beli jadinya Ya di sana kan juga 2 adat kan. Kadang-kadang kan kita buat itu. berarti nggak masalah kalau di Melayu. Kalau Melayu sebenarnya larang pantang itu ada. Ya mungkin nanti ada sanksi sosial deh. Iya, karena kalau memang Melayu itu kalau dulu ya kalau main sekarang itu kan banyak Melayu ya. Sepuh Jawa, Melayu. Tapi kalau udah perempuannya dapat Melayu, nah, maka mereka masih ada kan keberadaan apa aja. Kalau perempuan laki-laki kan mengunduh ya. Kalau itu mundur tuh boleh lagi kan. Kan lupa ada mau itu mengunduh. Kalau yang perempuan ini memang harus berdua ya. Kita jalan. Kalau itu kan kita jalan laki kan dia nggak pakai adat dia, pakai adat batak saya gitu. Nah, jadi kalau dia mungkin dapat adat Melayu, dia mungkin dibuat gitu. Dan misal Bu, jika terjadi perbedaan antara ketentuan adat Melayu sama hukum negara itu biasanya masyarakat lebih utamain yang negara atau adat kalau di Melayu. Sebenarnya itu lagi bahasa menunjukkan bangsa. Karena bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu. Kan ada. Jadi ya biasa-biasa aja tuh istilahnya pun kalau yang dibuat tuh bahkan dari macam suku Mandailing ya. Dia bertempat dah lama di kampung Melayu itu. Mereka buat dengan cara Melayu. Itu tidak ada apa. Cuman itu kan kemegahan tadi makan beradab. Ada pencak silat apa itu banyak yang dia bukan Melayu asli, tapi mereka sudah senang ya dengan di tempat batunya pijak di situ di pantai. Jadi begitulah itu tidak ada paksaan, tapi karena memang sudah leluhur tadi kan sudah terbiasa dengan itu. Kata orang kalau Melayu tak meriah ya. Kata orang kalau kita tak meriah kalau tak ada aturan, apalagi anak perempuan harus dibuat di adat kan kalau di bahasa adat dia ada identik dengan Islam tadi karena Melayu ini Melayu dan identitas Islam dasar yang saya bawa cemara kabar pemuncak silatnya kan zaman kerajaan dulu kerajaan Sultan dulu ya harus sudah silat makan beradab itu makan makanan itu itu udah dibuat dari satu itu harus ada garis bawahi setiap
makan beradab itu ada makan aja itu dibuat. khasnya lah ya. Ciri khas. Ada rasidah, Rasida, ada kayak agar-agar atau apa ya tuh. P banda yang macam bolu itu. Jadi itu makanan saya memang betul-betul asli itu dibuat itu. Karena Kuning. Berarti Pak, perkawinan ini tetap diterima ya walaupun kalau dia nggak jalani secara adat. Bisa. Hah? Berarti perkawinannya maksudnya tetap diterima sama masyarakat. Islam nih ya syariat yang harus terima walaupun tidak ada makna itu tergantung ke apa di Yang penting nikahnya aja. Kalau ada Nah, nikah penting. Maksudnya itu lah syariat tadi dia harus itu syariat Islam tadi lah. Tidak masuk mana-mana. Kalau dia tidak mampu dia punya masalah. tidak ada paksa. Tenang kalau untuk dunia enggak lah. Cuman ini kan orang cari meriah. Nanti datang dari kampung ada bot kacang, ada bot terong yang di petani keluarga. Itu apa nih? Kalau bahasa Jawa guyuban keluarga. Jadi mereka dari apa ini dari ini itulah kalau karena mereka harus menyaksikan perempuan ini kan namanya perempuan ya kan mereka tak mungkin gitu aja dia mau apa menikahkan anaknya perempuan pelaku tidak masalah kalau saya Melayu saya buat juga dulu kan orang tua yang harus buat apapun harus maksudnya ada rezeki sedikit ya untuk keluarga besar kita buat acara Melayunya ini enggak gitu juga. Ya, setahu saya dari saya masa kecil orang tua ya gitu di kampung tuan dan guru kepala kampung begitu kampung ya Melayu apa ya kampung Melayu lah ya yang biasa itu sudah ciri khas jadi ya ada lah nanti digotong royong tadi lah kalau mampu kita buat ada ini kan ramai meriah sudah terlihat. Tapi sekarang ini banyak yang Sekarang ini banyak yang nggak mengikuti. kalau dulu lagi masih kecil masih pengantin. Oh, ada mandi pengantin. Jadi udah banyak perubahan. Banyak perubahan. Mandi pengantin umpamanya udah siap pengantin apa kan ada beres-beres itu umpama mau lewat kok disiram kok nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Walaupun kita bukan bagian dari mereka. Asal lewat di depan rumah pengantin disiram. Orang nggak boleh marah. Itu namanya mandi pengantin. Gitu ya. Tapi sekarang mandi pengantin itu udah jarang. Udah tak ada lagi. Bahkan udah nggak ada. Udah pada ringkas-ringkas saja. Jadi sekarang itu lebih dipersingkat gitu ya. Tapi kalau ada orang yang mau ada Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cuman emang panjang ya. Panjang. Panjang malam berinai, numpang. Besoknya bersanding, numpang. Oke baik Ibu, jadi itu serangkaian pernikahan adat Melayu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar pengaruh kan kita kan orang Islam, jadi seberapa besar pengaruh Islam buat adat perkawinan orang Melayu gitu? Jadi kayak apakah di adat Melayu itu tetap ngikutin ajaran Islam atau kayak ada yang Ya lah pasti kok ya. pasti ikut ya? Jadi tetap memegang syariat Islam. Jadi semua rangkaian itu nggak ada yang keluar dari ajaran Islam. Iyalah kan kita kan kalau nikah itu temenan itu kan cuma adat. Oh, berarti adat itu menyesuaikan sama ajaran. Terus Ya. pas kita mau nikah itu ada larangan-larangan tertentu nggak Ibu? Kayak misalnya kalau di adat lain kan ada yang nggak boleh ketemu. Ada nggak boleh ketemu. Oh, ada sama juga Ibu nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu Sampai dulu. berapa lama? Paling umpamanya kita nak nikah dalam 1 minggu itu kan pokoknya dari 1 bulan itu udah nggak boleh Oh, lah. nggak boleh ketemu dari 1 bulan ya? Boleh ketemunya nanti selesai acara yang itu yang terakhir ya Ibu? Terakhir gitu. Terus proses keluarganya itu kan kalau yang tadi yang pertama itu kan yang kedua itu Nggak ada ketemunya pas nikah itu aja. ketemunya pas ijab kabul aja ya? Mewakili aja. Jadi beda sama adat lain. Itu ketemunya pas nikah itu
sih ibu juga sekarang tuh nggak ikutin adat Melayu? Sayang lah, ramai. Tapi kalau di pulau-pulau Di pulau-pulau tuh masih mungkin kayak karena di kota-kota ini simpel banget. tapi kalau di Tanduria pun emang ada yang mau adat kayak gitu ya ada. Kalau di daerah-daerah sini tuh masih banyak nih yang kayak adat-adat gitu. Ada kurang, Kalau di daerah sini kurang. kurang. Hanya tertentu aja. Mungkin kalau yang masih kental yang ada tokoh-tokoh musyawarah itu baru. Baik ibu, terima kasih banyak ya ibu udah mau kita wawancara tentang perkawinan Melayu. Oke guys, kita udah selesai wawancara ibu yang asli Melayu ya ibu. Terima kasih banyak ibu. Sekian dari kami. Sekian video wawancara kami mengenai konteks perkawinan suku adat Melayu di Kepulauan Riau. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.